Hai, selamat datang di channel Buaya Kereng yang akan menceritakan alur novel Donghua terbaru terpopuler. Langsung saja siapkan kopi susu rokok surya, kita dengarkan Mbah Google bercerita. Tapi tunggu dulu, sebelum mulai Mbah Google minta tolong di subscribe ya WKWKWK. Bagus. Ketika dia melihat nafsu pertempuran yang berapi-api di mata Lindong, penguasa kota Si tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Segera setelah itu, ekspresinya perlahan berubah serius, saat pakaian di tubuhnya mulai mengepul meskipun tidak ada angin. Gelombang Yuan Power yang sangat kuat menyembur keluar seperti air pasang dan perlahan menyebar keluar. Menghadapi gelombang kekuatan Yuan yang hebat ini, ekspresi banyak orang di kota Yan berubah. Beberapa dari mereka yang lebih cerdik dengan tergesa-gesa membuat jarak, untuk menghindari cedera akibat gempa susulan. Ini mungkinkah penguasa kota Si ingin menggunakan gerakan itu? Xia Wanjin menyaksikan pemandangan di langit sementara ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit saat suaranya yang waspada terdengar. Langkah paling hebat dari gaya pedang giok hebat. Konon jurus ini sudah mencapai level seni bela diri kelas atas. Sebelum penguasa kota Si mencapai tahap dari penciptaan, dia mengandalkan langkah ini untuk membunuh dua praktisi tahap Yuan dan yang sempurna dengan satu serangan pedangnya. Ekspresi Grandmaster Yan juga berubah sedikit serius saat dia menjelaskan. Apakah ayah benar-benar berniat untuk mengambil nyawa Lindong? Ziyue menggigit giginya. Dia secara alami mengerti betapa mengerikannya teknik terkuat ayahnya. Jika teknik ini digunakan, dan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, darah pasti akan mengalir. Itu mungkin tidak begitu, tidakkah kamu melihat bahwa penguasa kota Si tidak dapat mengalahkan Lindong bahkan setelah menggunakan gaya pedang giok hebat? Apalagi, anak ini bukan orang yang sembarangan memasang front pemberani palsu, karena dia berani merespons, dia setidaknya yakin akan selamat. Grandmaster Yan bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu, sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata. Namun, meskipun dia mengatakan itu, dia pasti merasa agak gugup di hatinya. Lagi pula, dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan langkah penguasa kota Si sebelumnya. Sementara mereka berdiskusi, ekspresi Lindong juga berangsur-angsur berubah menjadi serius. Dia juga bisa merasakan kekuatan Yuan yang kuat di dalam tubuh penguasa kota Si dan dia merasakan bahwa langkah selanjutnya yang terakhir pasti akan menghancurkan bumi. Tombak kuno di tangannya miring ke tanah, saat Lindong tiba-tiba perlahan meludahkan bola ki putih. Yuan dan di dalam dantiannya sedikit bergidik, karena semua Great Sun Thunder Yuan emas melesat keluar, sebelum mengalir ke Ancient Heavenly Scales Halberd. Berdengung. Saat kekuatan Yuan yang luar biasa mengalir, tombak sisik surgawi kuno segera memancarkan sinar cahaya keemasan. Samar-samar, suara guntur yang rendah bergemuruh. Ledakan. Saat tombak sisik surgawi kuno bersinar terang, cahaya yang kuat juga meletus dari pedang giok besar di tangan penguasa kota Si. Yuan Power yang sangat kuat bergelombang pada bilahnya dan dengan cepat berkumpul di ujungnya. Dalam sepersekian detik, tubuh Great Jade Sword menjadi redup, sementara bola cahaya seukuran kepalan tangan dan sangat gemerlap muncul di ujung bilahnya. Bola cahaya ini dipenuhi dengan gelombang yang menakutkan dan hebat, seolah-olah semua kekuatan Yuan di tubuh penguasa kota Si terkonsentrasi di dalamnya. Bola cahaya bergetar, memancarkan riak gelombang Yuan Power, yang menyebabkan Yuan Power di sekitar penguasa kota Si tumbuh sedikit gelisah. Gaya pedang giok hebat, bakar batu giok dan batu. Ketika bola cahaya muncul, lengan penguasa kota Si tampak seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan besar di dalamnya, karena sedikit bergetar. Detik berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah serius, saat teriakan bergemuruh keras di udara seperti guntur. Bang! Saat teriakannya terdengar, bola cahaya di ujung pedang giok besar tiba-tiba tersapu seperti guntur, sementara itu, aura penguasa kota Si turun drastis, bahkan cahaya pada pedang giok besar meredup secara substansial. Serangan ini tampaknya telah menghabiskan semua kekuatannya. Namun, meskipun serangan ini sangat melelahkan, kekuatannya jelas luar biasa. Bola cahaya itu tidak besar, namun, saat terbang di langit, udara seolah meledak di sekitarnya, menyebabkan beberapa gedung tinggi di bawahnya langsung hancur berkeping-keping.
Kekuatan ini sangat mengkhawatirkan cukup banyak orang. Jika serangan seperti itu jatuh di tengah-tengah mereka, itu akan menjadi pembantaian. Bola cahaya meninggalkan jejak cahaya saat menyapu cakrawala, seolah-olah langit itu sendiri telah terkoyak. Saat sinar cahaya menyapu, kelopak mata Lindong berkedut keras beberapa kali. Langkah penguasa kota Si ini memang sangat mencengangkan. Kelopak matanya yang berkedut berangsur-angsur kembali tenang, saat Lindong dengan erat mencengkeram tombak sisik surgawi kuno yang memancarkan cahaya keemasan. Tubuh tombak tiba-tiba bergidik, saat sisik halus yang menutupinya sedikit tegak, seperti naga yang baru saja bangun. Ledakan. Sinar cahaya keemasan tiba-tiba melesat keluar dari tombak kuno, saat kaki Lindong menginjak pedang, dan tubuhnya tersapu ke depan di bawah banyak tatapan terkejut. Targetnya adalah sinar cahaya yang mengandung kekuatan Yuan yang sangat kuat. Setelah melihat bahwa Lindong tidak mencoba untuk menghindar tetapi malah mengambil inisiatif untuk menghadapi serangan secara langsung, teriakan kaget meletus dari seluruh kota Yan, dan beberapa orang percaya bahwa yang pertama telah menjadi gila. Ini, di dekatnya, Grandmaster Yan dan yang lainnya juga ketakutan dengan tindakan Lindong. Bahkan seorang praktisi penciptaan formulir harus menghindari serangan ini, namun, Lindong benar-benar berani menyerang ke depan. Mereka bertiga saling memandang, jelas tidak dapat memahami mengapa Lindong yang biasanya berkepala dingin akan bertindak seperti ini. Mungkinkah dia benar-benar memiliki sarana untuk menghadapi serangan hebat Tuan Kota Si secara langsung? Mengaum. Sementara semua orang berbisik tentang tindakan yang tampaknya impulsif Lindong, raungan aneh tiba-tiba terdengar di langit. Dengan cepat, kerumunan melihat tombak kuno di tangan Lindong memancarkan cahaya keemasan yang sangat menusuk mata. Cahaya keemasan berkumpul di tombak kuno dan sepertinya berubah menjadi naga besar. Gambar naga melonjak tinggi di langit, karena mengeluarkan aura yang sangat tirani. Rasanya seperti naga yang mengerikan benar-benar muncul. Perubahan mendadak ini segera menyebabkan bisikan berhenti. Baru sekarang mereka akhirnya mengerti bahwa Lindong tidak sembrono, tetapi sebaliknya benar-benar memiliki sarana untuk bersaing. Teknik tombak sisik surgawi, ubah menjadi tombak naga. Teriakan dingin tiba-tiba terdengar di langit, saat gambar naga emas melilit sosok itu, membawa embusan angin dan kilat bersamanya saat ia menyapu dengan kuat melintasi cakrawala. Ledakan. Di bawah tatapan gugup yang tak terhitung jumlahnya itu, gambar naga emas dan sinar cahaya, yang telah dipadatkan hingga batasnya, bertabrakan. Dalam sekejap, badai Yuan Power yang menakutkan meletus di langit, saat sinar keemasan yang cemerlang memenuhi cakrawala. Riak Yuan Power menyapu turun dari langit, menindas beberapa orang di bawah, membuat mereka sulit untuk mengangkat kepala mereka sementara beberapa yang lebih lemah hampir tidak bisa bernapas, karena kengerian memenuhi wajah mereka. Ini hanya gelombang terlemah, jika tubuh mereka dipukul secara langsung, apakah akan ada abu yang tersisa? Serangan yang sangat kuat. Dipenuhi dengan keheranan, Grandmaster Yan, Xia Wanjin dan yang lainnya sedikit menyipitkan mata, saat mereka menyaksikan langit. Gambar naga emas menyebabkan mereka merasakan aura jantung berdebar. Mereka tahu bahwa jika mereka diserang oleh gerakan ini, mereka akan terbunuh seketika. Gemuruh-gemuruh. Sinar keemasan yang cemerlang mengalir turun dari langit, saat guntur terdengar. Suara retakan kecil terdengar dengan tenang, ketika kerumunan tiba-tiba melihat cahaya keemasan menembus cakrawala dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dalam sekejap, itu muncul di balik tembok kota. Pertempuran itu berakhir dengan sangat cepat. Sama seperti cahaya keemasan menerangi langit, tiba-tiba meredup perlahan, sebelum akhirnya menghilang, sementara gambar naga emas juga perlahan memudar. Saat mereka menatap langit yang tiba-tiba sunyi, tatapan yang tak terhitung jumlahnya langsung melihat ke arah Lindong, yang telah muncul di tembok kota, dan penguasa kota Si, yang berada jauh di belakang. Siapa yang menang? Menatap kedua sosok itu, suara-suara mendesak dengan cepat terdengar di kota. Cahaya keemasan dari sebelumnya terlalu cemerlang, dan mereka tidak dapat melihat dengan jelas siapa yang menang dan kalah. Hehe, saya tidak menyangka bahwa bakat muda dan luar biasa seperti itu akan muncul di kota Yan saya. Saya yakin bahwa teman muda saya Lindong pasti akan berdiri di antara jajaran praktisi terbaik di Kekaisaran Yan besar dalam waktu kurang dari 5 tahun.
Kali ini aku kalah. Tubuh Tuan Kota Si perlahan-lahan mendarat di tembok kota. Dia melihat pedang giok besar yang sekarang kusam di tangannya dan sehelai rambut di bahunya, saat dia menghela nafas dengan lembut. Dia tahu bahwa serangan Lindong sebelumnya sangat kuat. Bahkan dia merasa sulit untuk menahannya. Tuan Kota Si benar-benar kalah. Kata-kata penguasa kota Si tidak diragukan lagi seperti bom, menyebabkan seluruh kota Yan secara instan meledak dalam kegemparan. Satu persatu, tatapan tak terduga menatap ke arah belakang sosok muda itu. Mereka merasa kagum ketika Lindong mengalahkan Yue San, namun, mereka tidak merasa benar-benar terkejut, tapi sekarang. Nafas kekaguman mereka yang asli tidak punya pilihan selain mulai berubah. Mampu menandingi praktisi tahap penciptaan formulir di usia yang begitu muda, seberapa mengerikan dia di masa depan. Banyak orang saling memandang, saat mereka mulai memahami dengan tepat betapa menakutkannya keberadaan Lindong dari keluarga Lin ini. Sementara orang seperti itu masih hidup, siapa yang berani memiliki pikiran buruk tentang keluarga Lin? Tuan Kota Si terlalu sederhana, saat ini saya tidak memiliki kekuatan tersisa untuk bertempur. Lindong terkekeh, dan dengan jentikan tangannya, dia menyimpan tombak kuno itu ke dalam tas Qiankunnya. Sosoknya langsung melompat dari tembok kota yang tinggi, saat bayangan merah berlari ke arahnya untuk naik. Bersama-sama, mereka dengan cepat berlari menjauh. Hehe, Tuan Kota Si, aku yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Saat bayangan api memudar ke kejauhan, tawa samar terdengar dari jauh, menyebabkan mereka yang masih tenggelam dalam pertukaran intens dari sebelumnya terbangun dari pingsan mereka. Mereka menatap ke arah sosok yang samar dan berjiwa bebas di kejauhan, saat kekaguman dan rasa hormat muncul di hati mereka. Di atas tembok kota, penguasa kota Si menatap ke tempat Lindong menghilang, saat senyum pahit muncul dari sudut mulutnya. Pukulan sebelumnya telah menghabiskan semua kekuatan Lindong, tapi, bukankah dia sendiri dalam situasi yang sama? Kali ini, hasil imbang terbaik. Aku benar-benar ingin mencari tahu akan menjadi orang seperti apa dia ketika dia kembali ke kota Yan lagi, baca novel online gratis. Rumah Alam Semesta Bela Diri Bab 200, Perjalanan Pelatihan di Hutan. Di hutan lebat, bayangan berapi-api menyapu. Segera setelah itu, sosok di punggungnya melambaikan tangannya ke bawah, saat mereka perlahan berhenti. Batuk. Setelah api kecil berhenti, warna pucat menyebar di wajah Lindong, menyebabkan dia batuk ringan. Dia dengan cepat mengeluarkan 10 pil yuan murni dan meminumnya. Ketika dia merasakan tubuhnya secara bertahap memulihkan beberapa yuan power, dia diam-diam menghela nafas lega. Langkah terakhir oleh penguasa kota Si benar-benar hebat. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Sebelumnya, dia telah dipaksa untuk menggunakan tombak transformasi naga dari teknik Ancient Heavenly Scales Halberd. Dengan kekuatannya saat ini, dia hampir tidak bisa menggunakan gerakan ini, namun, kekuatannya sangat bagus. Meski begitu, dia masih mampu menahan serangan menakjubkan Tuan Kota Si. Hadiah yang diberikan oleh elit panggung Nirvana itu sungguh luar biasa. Meskipun mereka berdua pada tahap pembuatan formulir, penguasa kota Si sedikit lebih lemah dari Wang Yan. Saat memulihkan kekuatan Yuan di tubuhnya, alis Lindong sedikit berkerut. Ketika dia bertukar pukulan dengan Wang Yan, dia praktis selalu berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Pada akhirnya, jika bukan karena kelalaian yang terakhir dan bantuan dari boneka simbol, Lindong tidak mungkin melukai yang terakhir. Namun, dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertarung melawan penguasa kota tahap penciptaan Si hari ini. Tahap penciptaan juga dibagi menjadi beberapa peringkat. Namun, peringkat ini tidak serumit tahap Yuan dan hanya dibagi menjadi penguasaan awal dan lanjutan. Namun, meskipun hanya ada 2 level, perbedaan di antara mereka agak besar. Little Marten muncul di bahu Lindong dan dengan santai berkata, orang itu dari sebelumnya berada pada tahap awal penciptaan formulir terbaik, sementara Wang Yan telah mencapai tahap penguasaan lanjutan. Dari sana, membuat terobosan ke tahap Key Creation hanya masalah waktu. Selain itu, seni rahasia Wang Yan, seni bela diri dan senjata Del jauh lebih kuat dari penguasa kota Si. Fakta bahwa Anda bukan lawannya hanya logis. Penguasaan awal dan lanjutan. Setelah mendengar ini, Lindong tiba-tiba memiliki pemahaman.
Tidak heran dia merasa ada perbedaan yang cukup besar di antara keduanya. Ternyata tahap form creation ini terbagi menjadi beberapa level. Adapun beberapa kata terakhir Little Marten, dia mengabaikannya seperti biasa. Nah, apa yang kamu rencanakan sekarang? Little Marten duduk di bahu Lindong sambil bertanya dengan malas. Lindong terdiam beberapa saat, sebelum dia berkata, ayo pergi ke Provinsi Great Desolate dulu. Perjalanan tidak akan singkat, dan kita harus melewati beberapa kota besar dan pegunungan di sepanjang jalan. Namun, itu bagus juga. Ada banyak sekte di Provinsi Great Desolate, dan praktisi sebanyak awan di langit, tempat yang sangat berbahaya dan kacau. Jika saya dapat maju ke tahap pembuatan formulir atau master simbol segel keempat dalam perjalanan, kemungkinan mendapatkan simbol leluhur akan lebih besar ketika kita mencapai tujuan kita. Oke, itu juga yang terbaik untuk menguasai lapisan pertama tubuh guntur perunggu. Pada saat itu, Anda akan dapat mengelola bahkan jika Anda bertemu lawan tahap pembuatan formulir tingkat lanjut. Marten kecil tertawa dan berkata, itu tidak akan mudah. Lindong dengan lembut menghela nafas. Dia sudah menghabiskan banyak waktu untuk membuka saluran yang tersisa dan untuk menguasai tubuh guntur perunggu, dia perlu menggambar petir untuk meredam tubuhnya. Langkah ini agak berbahaya dan kelalaian sekecil apapun akan menyebabkan seseorang tersambar petir. Pada saat itu, Anda tidak dapat menyuarakan keluhan Anda meskipun Anda menginginkannya. Mari kita lakukan selangkah demi selangkah, Little Marten merentangkan cakarnya. Tidak ada cara lain, kekuatan tubuh guntur perunggu agak besar dan menguasainya secara alami tidak akan semudah itu. Setelah mendengar bahwa Little Marten tidak memiliki saran yang membangun, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, saat dia mengeluarkan peta dan mencoba mengidentifikasi lokasi mereka. Dia kemudian dengan ringan menepuk punggung harimau, saat api kecil mengeluarkan raungan sebelum berlari ke hutan lebat seperti panah. Tujuan akhir Lindong, Provinsi Great Desolate, praktis menutupi setengah dari Great Yan Empire, dan jarak ini setidaknya 10.000 mil. Bahkan jika Lindong memiliki api kecil sebagai alat transportasi, akan memakan waktu beberapa bulan untuk mencapainya, tidak termasuk banyak kota di sepanjang jalan. Setelah Lindong berdiskusi dengan Little Marten, mereka memutuskan untuk tidak mengambil jalan utama atau memasuki kota manapun selama perjalanan ini demi tidak menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Sebaliknya, mereka akan langsung melewati hutan. Meskipun Demonic Beast mengamuk di tempat-tempat ini, dan itu tidak bisa dianggap sangat aman, dibandingkan dengan manusia, Demonic Beast ini ternyata tidak terlalu rumit. Selain itu, saat melakukan perjalanan melalui hutan, Lindong tidak hanya bisa mencari harta karun dan tumbuhan, tetapi dia juga bisa berburu binatang iblis sebagai bentuk pelatihan, dan menganggap bagian dari perjalanan ini sebagai pelatihan tempur yang sebenarnya. Mengaum. Raungan marah terdengar di antara banyak pohon yang menjulang tinggi di hutan. Segera setelah itu, sosok besar dan bau keluar dari hutan, mematahkan beberapa pohon besar di sepanjang jalannya. Saat binatang besar ini menyerbu keluar, orang dapat melihat bahwa tubuhnya ditutupi dengan banyak luka ganas, dari mana aliran darah menyembur keluar. Pada akhirnya, setelah berjuang untuk beberapa jarak, itu jatuh ke tanah dengan ledakan keras. Saat binatang besar ini jatuh, sosok berlari keluar dari hutan, dan mendarat di mayat besar dengan senyum di wajahnya. Khas. Sosok itu telanjang, memperlihatkan beberapa bekas luka yang samar-samar. Tubuh ini tidak memiliki otot-otot besar yang menusuk mata, tetapi ketika diregangkan, sepertinya ada kekuatan ledakan di bawah kulit yang mengejek itu, menyebabkan seseorang merasakan bahaya. Angka ini secara alami Lindong. Sejak dia meninggalkan kota Yan, dia telah menghabiskan hampir setengah bulan bepergian melalui hutan lebat. Selama periode ini, dia menghabiskan malam di tempat terbuka dan bertarung sampai mati melawan Demonic Beast yang tak terhitung jumlahnya. Dia menghabiskan hampir setiap hari mengalami beberapa pertempuran yang sulit dan putus asa. Sebagai contoh, Devil Alligator Leopard ini adalah Demonic Beast yang kekuatannya melebihi praktisi tahap Yuan dan yang paling sempurna. Bersama dengan kecepatan dan kekuatan bawaannya, bahkan seorang praktisi tahap penciptaan bentuk awal akan merasa kesulitan untuk menghadapinya. Lindong telah kusut dengan itu selama hampir setengah hari sebelum dia akhirnya dipangkas sampai mati.
Setiap hari, dia telah melalui perjuangan hidup atau mati yang kejam seperti ini. Selama setengah bulan ini, Lindong ternyata telah banyak berubah. Meskipun wajahnya yang tersenyum masih terlihat lembut dan tegas, ketika alisnya berkerut, aura menakutkan dan mengerikan akan melekat di sekelilingnya. Seolah-olah ada makhluk berbahaya yang tersembunyi di bawah wajah lembut itu, dan setiap kali seseorang berencana untuk menyakitinya, dia akan segera menunjukkan taringnya yang jahat. Cek. Tangan Lindong terbungkus dalam kekuatan Yuan emas, sebelum dia memasuki Devil Alligator Leopard melalui bagian terlembutnya dan meraih kristal iblis berdarah. Kemudian, dia bersiul ke arah hutan. Saat peluit bergema, bayangan berapi-api yang berbau darah keluar, menampakkan dirinya sebagai api kecil. Saat ini, ia memiliki binatang iblis di mulutnya yang besar, tetapi dari kelihatannya, ia sudah mati. Dengan santai melemparkan kristal iblis di tangannya ke api kecil, Lindong tertawa kecil saat melihat penampilan bahagia yang terakhir. Selama periode waktu ini, Little Flame juga mengalami semua jenis pembunuhan dan pertempuran, dan selama waktu ini, kekuatannya juga berkembang pesat. Lindong bisa merasakan bahwa roh iblis yang ditelan oleh api kecil di makam tua dengan cepat disempurnakan, menghasilkan aura api kecil yang semakin berbahaya. Menurut perhitungan Lindong, api kecil saat ini mampu dengan mudah menangani bahkan praktisi panggung Yuan dan yang sempurna. Saya sudah membuka 20 saluran Great Sun Thunder Body. Hanya ada sekitar setengah yang tersisa sebelum saya benar-benar membuka blokir semuanya. Sementara dia duduk dan beristirahat, Lindong merasakan Great Sun Thunder Yuan di dalam tubuhnya tumbuh semakin kuat karena setiap saluran dalam tidak terkunci. Namun, menjelang akhir, kesulitan membuka kunci saluran yang tersisa meningkat. Dia tidak tahu kapan dia akan dapat sepenuhnya membuka semua 24 saluran yang tersisa. Ini masih tidak buruk, di bahu Lindong, Little Marten mengulurkan cakarnya sambil berkata dengan malas. Kapan Anda akan memulihkan kekuatan tahap penciptaan Anda? Lindong melirik orang ini, yang selalu tampak bebas, saat dia bertanya tanpa daya. Setelah mendengar ini, cakar Little Marten menjadi kaku. Dengan sedikit rasa malu dan kemarahan dalam suaranya, dia berkata, pastikan kamu menjaga kultivasimu sendiri, apa yang dimaksud dengan tahap penciptaan di mata kakek Marten ini. Selama kakek Marten menyukainya, aku bisa mencapainya kapan saja. Lindong memutar matanya, karena dia terlalu malas untuk repot dengan pria yang bagian sakitnya tersentuh. Setelah beristirahat sebentar, dia berdiri dan melambai ke arah Little Marten saat dia bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Tunggu. Sama seperti Lindong berencana untuk pindah dengan Little Flame, Little Marten tiba-tiba bersuara. Apa itu? Lindong terkejut, bingung ketika dia melihat ke arah Little Marten, hanya untuk menemukan bahwa yang terakhir telah mengangkat kepalanya untuk menatap langit, saat cahaya berkedip di matanya. Heh, nak, kamu beruntung. Ada Guntur, Little Marten anehnya tertawa seperti yang dikatakannya. Guru. Lindong sekali lagi tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang tiba-tiba menjadi gelap, saat suara Guntur yang samar bergemuruh. Jika kamu ingin menguasai tubuh Guntur Perunggu, menggambar kilat untuk meredam tubuhmu adalah langkah yang perlu. Selain itu, jika Anda berhasil, Anda dapat menggunakan kekuatan petir untuk meningkatkan peluang membuka kunci saluran dalam yang tersisa. Ledakan. Sama seperti kata-kata Little Marten terdengar, petir terdengar di langit. Sebuah cahaya keperakan melintas dan Lindong menyaksikan sebuah pohon besar di kejauhan berubah menjadi abu. Ini. Saat menatap sisa-sisa asap dari pohon yang hancur, keringat tiba-tiba muncul di dahi Lindong. Dia menelan, memaksakan senyum ketika dia berkata, saya pikir seharusnya tidak perlu untuk ini kan. Sengaja tersambar petir hal seperti itu bukanlah sesuatu yang akan dilakukan orang normal. Hai, mengapa meringkuk begitu banyak, bahkan tidak berbicara tentang mendapatkan Ling Qingzu atau mengalahkan Lin Langtian, dari apa yang saya lihat, Anda bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Wang Yan, Little Marten mengacak-acak telinganya saat berkata dengan malas. Berhenti memprovokasi saya. Lindong memelototi Little Marten, sebelum meludahkan seteguk air liur. Ekspresi garang muncul di wajahnya, saat dia mengambil langkah besar menuju puncak gunung terdekat. Astaga, siapa yang takut?
Silakan dan serang aku sampai mati jika kamu punya nyali. Saat menatap penampilan marah Lindong, Little Marten berseri-seri sambil menganggukkan kepalanya. Saat ini, dia tampak sangat licik dan licik.